Tony hanya mengambil umpan ikan seadanya, lalu langsung melemparkan sebuah pelampung ikan berantai ke air. Sekejap mata, ratusan ikan datang berebut umpan, hanya dengan menggunakan seekor cacing. Dia langsung memancing ribuan ikan datang. Namun, tanpa diketahui, Tony adalah legenda di dunia memancing. Dijuluki Dewa Ikan, namun sebuah kecelakaan membuatnya kehilangan ingatan. Dan ia pun terpaksa bekerja di sebuah pabrik ikan sebagai buruh serabutan. Tanpa mengetahui, semua orang di dunia memancing berusaha menemukannya, untuk bekerja sama dan membuka kolam pemancingan. Tapi yang paling Tony sukai setiap hari adalah melihat sang pemilik pabrik ikan yang cantik. Setiap kali bertemu dengannya, hatinya langsung terpesona. Tak lama kemudian, pengawas menarik telinganya, menyalahkannya karena diam-diam mengamati sang putri. Tony buru-buru berdalih bahwa dia sedang membaca buku. Saat itu, beberapa orang membawa bahan pakan ikan baru untuk diperiksa oleh pengawas. Pengawas memeriksanya dan merasa tidak ada masalah, lalu meletakkannya di meja untuk ditandatangani. Tony, dengan insting sebagai dewa ikan, mencium bau pakan dan langsung merasa ada yang tidak beres. Dia segera berdiri dan menghentikan pengawas untuk menandatangani, mengingat bau pakan ikan yang tidak biasa. Dia meminta pengawas untuk memberitahu sang putri. Namun, mereka semua tidak percaya dan mengira Tony hanya ingin mendekati sang putri. Kemudian, ada kabar bahwa seorang miliarder datang untuk memancing. Pengawas tahu bahwa miliarder ini sudah datang 3 hari berturut-turut, dan selalu pulang dengan tangan kosong. Setiap orang yang menemani miliarder pasti dimarahi. Bahkan tidak ada yang mau menemani dia lagi. Pengawas yang melihat tidak ada yang mau menemani miliarder akhirnya berkata, bahwa putri pemilik pabrik juga ada di sana. Dan sekarang semua orang harus menemani putri. Maka Tony disuruh menemani miliarder. Tony yang mendengar bahwa putri ada di sana, langsung dengan senang hati setuju. Namun, mereka tidak tahu bahwa hari itu sang putri akan menghadapi krisis besar, karena kakaknya, yang ingin merebut kendali pabrik ikan, dengan sengaja merusak semuanya. Umpan ikan palsu dan miliarder adalah bagian dari rencana kakaknya. Dia juga mengundang Tom, seorang ahli memancing internasional, dan ketua asosiasi memancing Jiangnan untuk mengunjungi pabrik ikan. Dengan menggunakan umpan palsu, dia ingin mereka tidak menangkap ikan, sehingga semua orang akan berpikir bahwa putri tidak bisa mengelola pabrik ikan, dan dia akan bisa mengambil alih pabrik tersebut. Sementara itu, Tom sudah memancing sepanjang hari, namun tidak ada ikan yang berhasil didapat. Dia pun berniat untuk menyerah. Wanita itu buru-buru mengatakan bahwa kolam itu dipenuhi ikan seberat ribuan kilogram, dan sudah beberapa hari tidak diberi makan. Tiba-tiba, kakak wanita itu datang. Dia langsung mencium bau umpan dan berkata bahwa umpan itu sudah kadaluarsa. Tidak heran ikan tidak mau menggigit. Namun, tak lama setelah itu, ikan-ikan mulai bermunculan, dan mereka semua bergegas mendekat. Ternyata Tony berhasil menangkap banyak ikan sekaligus. Tom langsung mengenali Tony sebagai dewa ikan. Namun, semua orang mengatakan bahwa Tom keliru. Tony hanyalah seorang buruh serabutan, dan ikan-ikan itu pasti datang karena umpan kadaluarsa, bukan karena kemampuan Tony dalam memancing. Tom pun ragu apakah dirinya salah mengenali, karena 3 tahun lalu, dia hanya melihat Tony dari kejauhan. Dengan kesempatan ini, kakak wanita itu mengatakan bahwa wanita itu telah membuat musuh besar, dan klub pancing itu akan segera bangkrut. Lalu dia memperkenalkan para pemancing top yang dia bawa, yang pasti akan memuaskan Tom dan membuat investasi besar.